Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah inspiratif seseorang yang rajin berzakat. Kisah kali ini datang dari sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang sangat miskin. Saat menunaikan sholat berjamaah di masjid, Sa'labah selalu pulang lebih awal dengan terburu-buru karena kain yang ia miliki hanya satu. Dan Sa'labah harus bergantian memakai dengan sang istri tercintanya. Hari terus berlalu. Akhirnya Sa'labah menghadap kepada Rasulullah SAW. Sa'labah lalu berkata, "Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya." Rasul menjawab, "Sa'labah, terimalah dengan tawakal rezeki Anda, serta bersyukurlah, pasti Allah akan membalasmu." Sa'labah bersikeras menginginkan dirinya untuk menjadi hartawan. Kemudian Rasulullah memberikan modal sepasang domba untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, ternak Sa'labah berkembang biak hingga berjumlah ratusan. Kebun kurmanya pun luas dan subur. Mulai saat itulah hati dan pikiran Sa'labah dikendalikan oleh hawa nafsu. Setelah banyaknya harta yang Sa'labah miliki, ia takut akan kerugian yang akan menimpannya, sampai membuatnya lupa dengan Islam. Sholat berjamaah pun ia rela tinggalkan karena sibuk mengurus ternak dan kebun. Dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya Sa'labah terkenal sebagai hartawan. Ternak yang banyak serta kebun yang subur telah dimilikinya. Sampai datanglah wahyu untuk berzakat turun kepada Rasulullah. Nabi pun memerintah Ali untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Nabi berkata, "Ali, Sa'labah sudah sampai martabat hartawan yang mewajibkannya mengeluarkan zakat. Tagihlah kepadanya." Ali pun langsung bergegas datang kepada Sa'labah untuk menagih zakatnya kepadanya. Ali berkata, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Sa'labah pun menjawab, "Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini?" Ali berkata, "Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu diwajibkan untuk menunaikan zakat dan sebagian hartanya." Sa'labah pun menjawab sambil menaiki pitam, "Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki atas orang-orang itu? Tidak, saya menolak membayar zakat." Rasulullah merasa kasihan dan berduka memikirkan Sa'labah. Jika sampai Sa'labah dilaknat oleh Allah lantaran pembangkangannya itu, maka Rasulullah memerintahkan Ali untuk menagih zakat kepada Sa'labah sampai 3 kali. Tetapi Sa'labah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah menggumam hartanya Sa'labah tidak menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun benar. Mendadak ternak Sa'labah diserang wabah hama mengerikan tanaman kormanya. Sa'labah pun datang menghadapi Nabi dan hendak membayar zakat, tetapi Nabi menolak zakat yang akan dibayarkan Sa'labah. Lalu Sa'labah pun mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar berkata, "Maaf, aku tak menerima yang ditolak Rasulullah." Kekayaan Sa'labah pun musnah dalam waktu yang singkat. Nasibnya terlunta-lunta, hartanya tidak dapat menyelamatkan dirinya karena tidak bersedia berzakat. Hancurlah semua kehidupannya dari kisah di atas. Jangan sampai kita mencontoh perbuatan Sa'labah, karena dengan kita melaksanakan zakat tidak akan membuat kita jatuh miskin. Kisah di atas pula membuktikan bahwa janji Allah dalam Al-Quran adalah benar. Jika kita bertakwa menjalankan perintah dalam menjauhi larangan Allah, seperti perintah untuk berzakat, bersedekah, niscaya Allah akan memberikan kita jalan keluar
dari kesulitan yang kita alami dengan catatan zakat dan sedekah yang kita keluarkan adalah istiqomah atau terus-menerus. Serta ikhlas tidak mengharapkan lebih walaupun itu hanya sebuah ucapan terima kasih. Dengarkanlah, wahai hamba Allah, betapa Rasulullah menginginkan kokohnya dunia ini karena 4 perkara. Dengan ilmu para ulama, dengan kedermawanan orang-orang kaya, dengan doa-doa orang fakir miskin, dan dengan keadilan para penguasa. Sekian penjelasan saya, terima kasih.